Malam hari ini kita akan spesial membahas tentang terkait hukum-hukum yang terkait berkelindan dengan suasana Dzulhijjah. Karena itu, untuk kajian pembahasan tafsir yang kita sudah mulai dengan pembahasan surah Al-Fatihah, kita simpan sejenak karena pembahasan hukum ini berlangsung setahun sekali. Dalam kaidah fiqih ada yang dikenal dengan aulawiyah, hal-hal yang prioritas. Jikalau prioritasnya tiba, maka yang rutinitas itu bisa disimpan terlebih dahulu. Pertama kita bahas di pertemuan ini insyaallah tentang hukum haji dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Pertemuan berikutnya nanti kita masuk dalam pembahasan hukum Idul Adha. Kalau saya bilang hukum, berarti semua yang terkait dengan pembahasan itu. Haji, semua yang terkait dengan pembahasan haji. Mulai saat persiapan haji, seperti apa kalau ingin haji? Gitu ya? Yang kedua, pelaksanaan haji. Apa yang dilakukan saat haji? Dan yang ketiga, pasca haji. Ukuran seseorang diterima atau tidaknya hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parameter keberhasilan haji seseorang, apa ukurannya dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jelas sampai di sini? Baik, kita mulai pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum haji dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ayat pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Baik, agak cepat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja. Perhatikan terjemahannya di mushaf terjemahan. Dan sempurnakanlah oleh kalian al-hajja, ibadah haji itu dengan benar. Wal umrata, juga umrah yang kalian kerjakan dengan benar. Lillah, ukuran pertama kebenarannya, niatkan semua ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan semua ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan sampai sini. Ya, sekarang mari kita bahas tafsirnya sebenarnya. Jika dalam Al-Quran atau dalam hadis ada kalimat yang mengiringi perintah ibadah dengan bahasa sempurnakan. Sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan. Maka sebagian pakar tafsir memberikan penjelasan bahwa makna kalimat sempurnakan itu bukan sekedar penekanan untuk menyempurnakan, tapi juga isyarat ada orang yang menunaikannya dengan cara yang tidak sempurna. Di ketika Allah mengatakan wa atimmul hajja, sempurnakan haji, itu artinya ada orang pergi haji tapi nggak sempurna hajinya. Wal umrah, sempurnakan umrah, artinya ada orang berangkat umrah tapi nggak sempurna umrahnya. Itu sangat disayangkan. Awas ya, hati-hati nih, ibadah itu nanti jenisnya ada 3. Ibadah fisik, ibadah harta dan fisik. Ibadah fisik seperti sholat. Sholat itu ibadah fisik, bukan ibadah harta. Dari mulai takbir sampai salam. Dan tidak terkait dengan harta. Karena itu nggak pernah ditemukan dalam sejarah. Sampai sekarang ada orang sholat suruh bayar. Nggak ada. Datang ke Alisan, ketemu DKM yang tadi misal. Ya. Ditanya mau kemana? Sholat pak. Sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Baik, setiap rakaatnya 50.000 ya. Nah, itu pasti keliru. Tidak ada kaitan ibadah fisik dengan harta. Yang kedua, ada ibadah harta saja. Yang dikeluarkan harta. Zakat, infak, sedekah. Zakat sifatnya wajib. Kalau sudah masuk dalam kategorinya, cepat keluarkan. Dan teman yang tahu, ingatkan dia. Kalau sayang, ingatkan. Bahkan kata Al-Quran, kalau perlu, ingatkan dia, tekankan. Kalau punya kewenangan, ambil. Supaya kita sayangi. Harta itu ketika dikeluarkan, bukan dikurangi, ditambah oleh Allah. Jadi kalau Anda mau zakat, jangan terbayang harta berkurang, ditambah. Karena itu disebut zakat. Apa artinya zakat? Bisa 2. Pertama, at-taharah. Kedua, numu. At-taharah artinya sesuatu yang membuat diri kita suci. Supaya tidak terasa loba dengan urusan harta. Jangan diperbudak harta. Begitu kita keluarkan, bening keadaan hati kita. Tidak terkontrol oleh harta. Tidak dikuasai oleh dunia. Tidak dikuasai oleh materi. Jadi kita ringan menggunakan harta itu. Yang kedua, numu, bertambah. Jadi semakin dikeluarkan, nambah paling minimal 10 kali lipat.
tambah, tambah, tambah. Kalau orang paham filosofi zakat itu ditambah, demi Allah saya katakan, orang nggak akan nunggu ditagih. Begitu mau keluarkan, bahkan belum tiba waktu, udah disiapkan. Bayangkan kalau mau zakat, tambah, tambah, tambah. Nanti ada infak. Infak sifatnya sukarela. Ada yang sifatnya wajib, infak suami kepada istri. Disebut dengan nafkah. Quran surah keempat ayat 34. Ada yang sunnah, pahalanya ini 700 kali lipat. Kenapa lebih besar dibandingkan zakat? Kalau zakat, wajar dikeluarkan karena wajib. Kalau sunnah, nggak wajib pun dia mau keluarkan. Makanya pahalanya lebih tinggi dibanding zakat, 700 kali lipat. Jadi kalau Anda lihat kotak-kotak itu yang lewat, itu kotak infak tuh. Walaupun nggak ada tulisannya. Bukan mobil-mobilan. Ya. Jalan, tidak, kotak infak. Nah, kalau ada, keluarkan. Ukurannya keikhlasan. Semakin ikhlas, semakin baik. Ya, jangan lihat kualitasnya, jangan lihat kuantitasnya. Mungkin 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 1000, nggak ada masalah. Dan ikhlas itu sesuatu yang tak perlu diucapkan. 1000, yang penting ikhlas. Paham ya? Nah, kembali kepada bab haji dan umrah. Haji dan umrah ini menggabungkan keduanya. Fisik iya, harta pun iya. Gak mungkin orang bisa haji kalau nggak ada biayanya. Gak mungkin orang bisa umrah kalau tidak ada biayanya. Bagaimana bisa berangkat kalau tidak ada dananya? Mustahil. Kadang-kadang ada yang jual tanah, jual kebun, ya jual perhiasan. Apa yang bisa halal dijual, dia jual. Dan tidak cukup dengan jualan harta untuk bisa mendapatkan biaya. Perlu ada yang kedua, kemampuan fisik. Karena ibadah yang ditempuh nanti fisikal. Tawaf, berputar itu. Ya, jangan dikira ringan. Bisa jadi kemudian butuh perjuangan. Kadang yang dikira berat terasa ringan. Yang dikira ringan terasa agak berat juga. Ada kemudian sa'i, Safa dengan Marwah. Ada kemudian untuk melontar jumrah. Ya, dari kita mabit di Muna sampai dengan ke Jamarat jalan. Fisik dikumpulkan. Anda bisa kebayang nggak? Ibadah fisik yang sholat saja, pahalanya banyak. Menggugurkan dosa 10 kali lipat pahalanya. Harta bisa 700 kali lipat. Sekarang tunjukkan pada saya, kalau dua itu digabungkan, berapa pahalanya? Makanya kata Allah melalui lisan Nabi. Nabi menyampaikan, Al-Hajjul Mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu, nggak ada pahala yang sebanding kecuali surga. Tinggi sekali. Makanya sayang kalau ada orang berangkat, nggak sempurna hajinya, sayang. Ya sholat nggak sempurna jadi ulang. Zakat nggak sempurna, sayang. Infak nggak sempurna, hilang pahala. Sekarang haji, udah pengorbanan besar. Datang ke sana kadang kepanasan, kulit kadang melepuh, kaki lelah, harta udah ditukar, segala udah hilang, tapi nggak diterima. Apa nggak sayang? Makanya kata Allah sebelum berangkat, coba pikirkan dulu, renungkan dulu, belajar dulu, supaya belajar bagaimana menyempurnakan ibadah itu. Karena urusan haji itu, urusan yang sangat penting. Bukan masalah mampu atau tidak, kaya atau cukup. Persoalannya sempurna atau tidak. Itu poinnya. Jangan sampai datang ke sana, tiba kemudian haji kita dipandang oleh Allah belum sempurna. Sayang, harta sudah hilang, tenaga pun sudah keluar, tapi tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu awal kalimat pertama sebelum berangkat haji, belajar dulu pelajaran-pelajaran fiqih untuk menyempurnakan ritual hajinya. Jelas sampai sini? Yang kedua, kalimat sempurnakan itu di Quran, itu ada dua jenis. Awas, hati-hati. Yang pertama, ada disebutkan dengan kalimat kamula, yakmulu. Kadang dengan tambahan hamzah, akmala yukmilu. Yang kedua, ada dengan kalimat tamam, atamma yutimmu, kamal dan tamam. Apa perbedaan kamal dengan tamam? Karena ketika Allah menyempurnakan agama kita menggunakan kata kamal. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 3, keduanya disatukan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan ketentuan agamaku untuk kalian. Tapi yang paling menarik, urusan nikmat pun, harta pun disempurnakan juga. Dan aku sempurnakan nikmatku untukmu. Ketika menggunakan kalimat menyempurnakan agama, menggunakan kamal. Ketika menggunakan kalimat tamam untuk harta. Pertanyaannya, kenapa untuk haji dan umrah menggunakan kalimat tamam? Wa atimmul hajja wal umrah. Bukan wa akmilu al hajja wal umrah. Apa perbedaan di antara keduanya dan apa rahasianya? Pembahasan tentang haji di dalam Al-Quran dibagi ke dalam 3 bagian. Amalan pra haji,
amalan proses haji saat sedang menunaikannya. Dan yang ketiga, amalan pasca haji. Dalam amalan pra haji ini, pertama Allah memberikan pesan pada siapapun yang hendak menunaikan ibadah haji, baik dalam tahap persiapan, perencanaan, ataupun juga akan menjelang keberangkatan, maka pesan pertama dari Al-Quran, mesti belajar dengan baik untuk menyempurnakan haji ataupun umrah yang akan dilakukan. Sayang-sayang biaya sudah keluar, tenaga disiapkan, tapi mendapatkan penilaian yang nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kalimat menyempurnakan ini menggunakan kata tamam, derivasi kata tamam, atamma yutimmu wa atimmul hajj. Sedangkan di dalam Al-Qur'an, kalimat menyempurnakan itu juga diungkapkan dengan kata yang kedua, yaitu kamal, akmala yukmilu. Keduanya disatukan di surah kelima Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan, kata Allah, untukmu seluruh ketentuan dalam agamaku. Di semua yang ada dalam agama, dalam syariat, dalam Islam, disebut ad-din itu Islam. Tadi saya jelaskan, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sudah sempurna. Di semua dalam Islam sudah sempurna, tak perlu ditambah, tak perlu dikurangi. Apa di antara contohnya, misal yang pokok, yang 5 itu? Ya, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ketika ditanya Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril yang menyamar datang, mal Islam, apa itu Islam? Kata, tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Syahadatnya sempurna, jadi jangan ditambah-tambah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Ada yang tambah, wa anna fulan bin fulan, wa anna fulan misalnya dengan kalimat lain, ini menandakan ada masalah dalam syahadatnya. Salat sempurna. Awas, subuh 2 rakaat, sudah. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, sempurna. Jangan tambah, jangan kurangi. Pak Ustaz, saya ini banyak maksiat, saya ingin bertobat kepada Allah. Besok salat subuh nggak apa-apa, saya 4 rakaat, nggak bisa. Ya, tetap 2. 2, ya. Nabi saja sudah jelas surganya, tetap 2. Masa Anda yang belum jelas mau 8? Ya? Paham ya? Baik, jadi ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada kalimat tamam, wa atimmu, 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 itu artinya kesempurnaan yang masih diharapkan lebih. Masih pengen nambah. Dan itu diperbolehkan sepanjang dibutuhkan. Kalau kamal, tidak sempurna, jangan tambahi, jangan kurangi. Kalau tamam, itu masih pengen. Dan itu boleh sepanjang dibutuhkan. Makanya ketika Allah menyebutkan nikmat, awas, awas. Wa al-yawma akmaltu 'alaikum lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Nikmati, hari ini aku sempurnakan, cukupkan nikmatku untukmu. Kenapa kalimat nikmat menggunakan tamam? Karena setiap manusia itu umumnya kalau sudah diberikan ingin pengen nambah. Selalu ingin lebih. Dia butuh sepeda, Allah kasih sepeda. Apakah kalau sudah dapat sepeda cukup? Belum tentu. Kalau sudah diberikan sepeda, pengen apa? Motor, sehingga jadi sepeda motor. Sudah dapat sepeda motor, masih kurang juga, pengen apa? Mobil. Ustadz, sepeda motor kan rodanya 2. Nikmat pengen tambah, pengen 3, naik bajai. Dapat bajai, pengen lagi 4, naik lagi kijang, naik lagi mobil lain. Sudah ada mobil, pengen nambah juga. Ustadz, 4 gak enak, 6 sekalian, bis. 8 tronton. Lama-lama nggak pengen punya roda, rodanya pengen diselip pesawat. Garasi nggak punya, udah pengen pesawat. Selalu begitu, tambah, 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 sepanjang dibutuhkan. Sekarang apa rahasianya? Kenapa haji dan umrah menggunakan kalimat tamam? Wa atimmul hajja, bukan wa akmilul hajja wal umrah. Allah ingin memberikan gambaran bahwa orang-orang yang bahkan pernah haji dan umrah pun, walaupun sudah pernah dikerjakan, selalu punya keinginan untuk kembali lagi mengulangnya. Selalu punya keinginan untuk kembali lagi melakukannya. Coba tanyakan pada diri Anda yang pernah haji. Kalau ditanya, pengen berangkat lagi nggak? Pengen.
Ada kerinduan ketika saya sedang pernah di Arafah itu. Ada keindahan ketika saya sedang berada di Muzdalifah itu. Ada kekhusyuan ketika saya sedang berada di Mina itu. Tengah malam saya sholat, menyendiri saya bertaubat. Pengen ada di sana lagi. Ada kenikmatan ketika di depan Ka'bah itu. Rasanya semua masalah hilang seketika. Pengen ada di situ lagi. Itulah sebabnya haji dan umrah menggunakan kalimat tamam, tidak menggunakan kalimat kamal. Wa atimmul hajja. Sekaligus memberikan pesan bahwa kalau ada yang pernah haji diberi kesempatan lagi, maka yang ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Mau sampai berapa kali lagi haji dan nggak sempurna-sempurna. Yang kemarin berangkat ada sombongnya. Yang kemarinnya lagi ada riaknya. Sekarang dikasih lagi, Allah kasih kesempatan yang sempurna lagi, masih maksiat juga, butuh berapa kali haji lagi. Itu poinnya. Dan poinnya bukan berkali-kalinya, poinnya adalah lakukan sekali berangkat dengan sempurna, dan dengan kesempurnaan itu Allah berikan kemuliaan pada Anda. Kalau diberi rezeki berangkat lagi, maka berikan kemuliaan lebih daripada sebelumnya. Sempurnakan ibadahnya, belajar lebih baik lagi, khusyukkan dan doakan orang-orang di sekitaran dengan penuh kebaikan. Paham?